Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilbert Lauren, perwakilan dari kelompok Horenzo. Hari ini akan presentasi mengenai maximum flow. Sebelumnya, selain saya, akan ada teman saya juga yang akan melakukan presentasi, yaitu Leandro Thierry dan Stephen Moses. Jadi, sebenarnya apa sih maximum flow itu? Maximum flow dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum aliran yang akan diizinkan jaringan untuk mengalir dari source ke sink. Nah, ada berbagai macam algoritma untuk memecahkan masalah aliran maksimum ini. Salah satu contoh algoritmanya adalah algoritma Ford-Fulkerson yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, di sini juga ada gambar dari contoh maximum flow tersebut seperti yang sudah dijelaskan tadi. Arahnya akan mengalir dari source menuju ke sink. Nah, selanjutnya ada flow network. Nah, flow network merupakan suatu graf berarah yang berfungsi sebagai representasi masalah dari maximum flow yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, flow network ini memiliki batasan. Setiap edge akan memiliki suatu besaran flow yang akan melalui edge tersebut. Maka flow tersebut memiliki batasan. Batasan tersebut digambarkan sebagai berikut. 0 lebih kecil sama dengan F yang berada di dalam E lebih kecil sama dengan C, E atau disebut kapasitas. Nah, kemudian komponen-komponennya adalah flow network terdiri dari sekumpulan vertex dan edge atau graph yang di dalamnya berisi vertex dan edge. Setiap edge menandakan suatu kapasitas atau CE pada flow network. Jenis vertex dapat dibedakan menjadi dua, yaitu source yang nilai dari derajat masuknya adalah 0 dan sink yang nilai dari derajat keluarnya adalah 0. Maka untuk seluruh vertex V elemen dari seluruh vertex, maka jalurnya akan melalui S kemudian ke V dan kemudian ke T. Selain itu, dikarenakan seluruh vertex selain S memiliki in-degree minimal 1, maka nilai mutlak dari E lebih besar sama dengan nilai mutlak V dikurang 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikutnya kita akan membahas mengenai Ford-Fulkerson, yaitu sebuah metode yang diciptakan oleh Dr. Ford dan Dr. Fulkerson untuk menyelesaikan permasalahan maksimum flow. Metode ini dilakukan secara iteratif dengan mengisi value flow dari setiap vertex yang dimiliki oleh suatu graph, sehingga tidak bisa diberikan flow tersebut yang akan mengakibatkan nilainya lebih dari kapasitas edge yang dimiliki. Value flow akan diisi dengan istilah augmenting path yang akan dijelaskan berikutnya. Adapun metode Ford-Fulkerson adalah sebagai berikut. Nah, dimulai dengan menginisialisasikan flow dari semua edge itu bernilai 0, atau di sini dilihatnya net flow-nya. Kemudian akan dilakukan looping, di mana kita akan mencari augmenting path istilah ini yang akan nanti dibahas dalam sebuah residual network. Apa itu nanti kita akan dibahas juga. Di mana setiap adanya path dari network ini akan ditambahkan jumlah flow yang bisa dimasukin. Dan itu akan dilakukan looping sehingga ketika selesai loopingnya dia akan mengembalikan nilai flow maksimal yang dihasilkan. Untuk lebih memahami Fulkerson ini, ada beberapa konsep yang dapat dimengerti, yaitu residual network yang tadi, sama augmenting paths, terus kemudian terdapat cut-off flow networks. Residual network itu merupakan sebuah graph, GF namanya, yang akan mengandung edge dengan kapasitas yang merepresentasikan flow yang dapat diberikan. Maksudnya adalah apa? Nah, di sini kita ada contoh sebuah
graf yang sudah diisi oleh flow-nya. Apabila kita akan membuat sebuah residual network dari graf ini, maka akan dihasilkan graf baru seperti ini, yang meskipun identik sedikit tetapi berbeda. Harapannya dari sebuah vertex ke vertex lainnya, yang searah dengan arah original pada graf awalnya, menandakan banyaknya flow yang bisa dimasukkan lagi sebelum melewati kapasitas itu. Jadi di sini nilainya 11 dari 16, artinya dia cuma bisa diisi sebanyak 5 lagi sebelum dia melewati batasnya. Sedangkan arah yang terbalik merupakan besarnya flow yang dapat dikurangi dari arah original, di mana nilainya itu paling sedikit 0 atau dikebalikan. Jadi kita bisa lihat di sini ada 8 atau 13, maka dia cuma bisa diisi 5 dan bisa dikurangi 8, begitupun pada yang lainnya. Kemudian konsep yang kedua adalah augmenting path. Augmenting path ini adalah apa? Dia merupakan garis yang kalian bisa lihat di gambar berwarna abu-abu. Ini nggak bisa pakai pen ya. Nah, jadi augmenting paths itu merupakan garis abu-abu yang direpresentasikan pada gambar ini, yang berarti sebuah jalur yang dapat terbentuk dari S menuju T dalam sebuah residual network. Contoh lainnya itu kita juga bisa menggunakan jalur atas, bawah, kemudian naik lagi ke sini, atau yang lainnya. Augmenting paths ini kemudian akan dicek nilainya untuk melihat pada setiap edge yang dilewati berapa nilai maksimal yang dapat diberikan, yang agar tidak melewati batas dari setiap edge tersebut. Kemudian kepada konsep berikutnya adalah cutoff flow networks. Ini merupakan sebuah metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dari nilai maksimum flow dari algoritma yang sudah kita jalankan, dengan definisi merupakan jumlah besarnya flow yang dari daerah S ke T dikurangi jumlah banyaknya flow yang dari T ke S. Maksudnya apa? Jadi dalam sebuah network ini akan diberi sebuah perbatasan di mana dia membatasi antara S dan T. Jadi kita bisa di sini atau di sini atau di sini, yang penting dia itu membatasi S dengan T. Terus metode tersebut bisa kita gunakan untuk menghitung nilai dari maksimum flow-nya. Jadi tadi kita lihat besarnya flow yang melewati dari S ke T di sini ada 3. Ada yang dari V1 ke V3, V2 ke V4, dan V3 ke V2 yang melewati perbatasannya. Kalau kita jumlahkan dengan mengurangi yang berkebalikan, maka 12 tambah 11 itu 23 dikurang 4, nilainya 19. Dalam arti, maka maksimum flow dari hasil graf ini adalah 19. Nah, apabila kita ubah perbatasan tersebut di daerah sini, garis sini, misalkan di sini, maka hasilnya pun juga akan sama. Sesuai dengan teorema dari Ford Fulkerson ini. Jadi kalau misalkan di sini berarti yang melewati perbatasan adalah S ke V1, V2 ke V1, V3 ke V2, V2 ke V4. Berarti totalnya adalah 11 ditambah 11 tambah 1, 23 dikurang 4, 19. Begitupun juga kalau misalkan di sini perbatasannya, maka hasilnya pun juga akan sama 19 ya. Kemudian ada algoritma dasar dari Ford ini yang diinisialisasikan dengan fungsi Ford Fulkerson yang akan memberikan graf sebagai parameter source sama sink.
Line 1 dan 2 itu merupakan proses inisialisasi yang akan mengisi semua flow dari vertex ke vertex lainnya dengan nilai 0. Artinya maksudnya belum dibuat flow-nya, masih kosong. Kemudian line 3 sampai 8 merupakan sebuah looping di mana kita akan terus-menerus mencari apakah adanya path dari S ke T dalam sebuah residual network yang sudah dibentuk yang bisa dibuat tanpa melewati batas-batasnya. Jadi di line keempat ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai minimal yang tidak melewati batasnya. Jadi misalkan kalau ada nilai sini misalkan 2 sama 3, misalkan ada sebuah path seperti ini, maka dia akan cari nilai terkecilnya yaitu 2. Dalam arti maksimal flow yang bisa diberikan pada path ini adalah 2. Kemudian line 6 sampai 8 merupakan update dari flow tersebut pada setiap vertex. Jadi kalau misalkan terdapat vertex dalam path ini misalkan, maka dia akan menambahkan isi flow yang tadi isinya 0 dengan nilai yang ditemukan yang merupakan kapasitas maksimal dari sebuah path, yaitu 2. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Untuk else ini merupakan fungsi yang digunakan apabila terdapat path yang nilai arahnya berlawanan dengan graph originalnya. Jika demikian, maka nilainya itu akan dikurangi. Adapun analisis waktunya, pada setiap iterasi while loop ini akan membutuhkan waktu big O sebesar E yang merupakan besar H yang dimiliki. Berasumsi bahwa setiap algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah tempat ini merupakan algoritma yang sifatnya linear. Dan untuk line 1 dan 2 untuk proses inisialisasi juga menggunakan big worst case analysis yang sama. Sehingga for recursion ini memiliki waktu worst case scenario-nya sebesar E dan nilai mutlak dari maximum flow. Kenapa ada maximum flow? Jadi setiap kali kita menemukan sebuah argument path, nilai minimal dari flow yang dapat diisi itu adalah 1 atau tergantung satuannya. Jadi sehingga kita menggunakan nilai minimal sebagai worst case, maka dia akan terisi 1 terus-menerus sampai penuh. Karena dikali F. Contoh ilustrasi dari for recursion ini, bisa dilihat ini merupakan sebuah residual network dari graph original yang sebenarnya nilainya sama. Kenapa nilainya bisa sama? Karena ketika membawa residual yang pertama, nilai dari yang kebalikan dari originalnya akan bernilai 0, jadi tidak digambarkan atau tidak termasuk. Yang termasuk hanya yang bisa dimasukkan. Kemudian dari sini kita bisa menambahkan sebuah path, di mana nilai path yang tersebut akan kita tentukan secara bebas dari mana, asalkan sesuai ketentuan dia akan mulai dari source. Mohon maaf ini gambarnya sepertinya salah di sini. Ini harusnya S dan di sini T maksudnya sink dan S itu source. Oke, jadi kita next saja. Maka akan terlihat sebuah contoh augmenting path yang mengarah dari S ke T, yaitu dari S ke V1, ke V3, ke V2, ke V4, dan ke T. Dari situ algoritmanya akan kemudian mencari nilai minimal dari besarnya H tersebut untuk menentukan seberapa besar maksimal flow yang dapat diberikan pada graph tersebut. Dan di sini kita lihat di sini ini ada 16, 12, 9, 14, dan 4, sehingga yang terkecil adalah 4.
dan nilai kepada net flow kita. Jadi sini ada 4 sudah terisi, sini 4, sini 4, sini 4, dan sini 4. Residual record dari graf sebelumnya, maka nilai 4 ini akan terbalik. Kenapa? Karena tadi sudah terisi 4, sehingga sekarang hanya bisa dikurangi 4. Kemudian yang lainnya, karena sudah terisi 4, di sini misalkan tadi kapasitas maksimal 16, sehingga masih bisa diisi 12 dan hanya bisa dikurangi 4. Begitupun pada yang lainnya yang sudah diisi 4. Dari sini kita akan mencoba membuat pad lagi. Dan ini dari S ke V2, ke V1, V3, dan ke T. Nah, perlu diingat dia harus dari S ke T. Dan di sini kita lihat besar nilainya 13, 4, 8, dan 20. Yang paling kecil adalah 4, maka yang bisa dimasukkan adalah 4. Dari sini 4, 4, dan ini 4 ditambah 4 jadi 8. Dan ini berisi 4. Terjadi, ini yang kuning maksudnya karena sudah terisi penuh, dia hanya bisa dikurangi. Yang tadi kalau misalnya kalian lihat arahnya terbalik dari yang sebelumnya. Kemudian dari sini kita lihat pad yang bisa dibuat lagi. Kita bisa buat dari S ke V1, V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke T. Dan di sini nilai terkecil yang bisa diberikan 4. Nah, karena tadi di sini sudah terisi 4 ke arah sebelumnya dan sekarang diisi 4 dengan arah kebalikannya, maka nilainya pun akan menjadi 0 atau saling mengcancel. Sedangkan net flow yang tadi sudah terisi sekarang menjadi 12. Kemudian akan dibuat residual record yang merepresentasikan banyak yang bisa dimasukkan dan banyak yang bisa dikurangi. Tadi bisa dilihat ini jadi kebalikan lagi. Karena tadi sudah diisi 4, terus dikurang 4, sekarang masih bisa diisi 4 lagi. Kemudian kita akan mencoba melihat, yaitu dari S ke V2, ke V3, ke dari V2 ke V4, ke V3, ke T. Dan di sini nilai maksimalnya berarti ada 9, ada 10, ada 7, dan 12, maka nilai terkecil yang diambil sebagai nilai flow yang bisa diberikan secara maksimal adalah 7. Sudah terisi 4 jadi 11. Sini juga terisi 4 tadi jadi 11. Dari sini 0 jadi 7, dan ini tadi 8 jadi 15. Dengan residual graph yang kita buat setiap kali setelah ditambahkan flow-nya, akan dicoba untuk melakukan mapping pad lagi selama bisa. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada 8, 4, dan 15, sehingga yang bisa diberikan 4. Sekarang jadi 12 dari 16. Di sini sudah terisi penuh. Dan sini terisi 19. Dengan nilai 23. Dan ini adalah hasil dari metode Ford Fulkerson, di mana 23 itu merupakan nilai maksimum flow yang dapat diberikan. Apa yang terjadi jika kita mencoba untuk membuat residual graph dari sini? Tapi seperti yang dilihat, tidak ada kemungkinan yang bisa membuat sebuah jalur dari S ke T lagi karena sudah habis digunakan. Di sini tadi udah 12, tapi karena sudah terisi penuh, jadi cuma bisa arah yang kebalik, dan oleh karena itu kita tidak bisa dari sini ke sini. Sehingga demikian, hasil yang telah ditemukan merupakan 23 yang telah di slide sebelumnya. Demikian contoh ilustrasi dari Ford Fulkerson. Terima kasih.